Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 20 April 2021 kita akan belajar dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Judulnya adalah Jadilah Kuat. Jadilah kuat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu, ya khususnya Bapak-Bapak ini suka sepak bola ya, mungkin ingat sebuah final Liga Champions, yaitu antara Liverpool dengan AC Milan. Ketika itu pertandingan ramai sekali. Namun di babak pertama itu Liverpool ketinggalan 3 gol. Jadi di babak pertama itu AC Milan sudah unggul 3-0. Nah, entah apa yang terjadi di ruang ganti. Saya yakin itu pelatihnya memberikan dorongan, semangat, dan juga kaptennya itu akan memberikan dorongan, semangat gitu ya. Dan ketika babak kedua dijalankan atau berlangsung, maka kita tahu bahwa kemudian Liverpool bisa membalas. Bisa membalas 1 gol. Kemudian beberapa menit kemudian 1 gol lagi. Kemudian beberapa menit kemudian 1 gol lagi. Hingga skornya menjadi 3-3 sampai akhir pertandingan. Dan akhirnya diadakan adu penalti dan yang juara justru Liverpool. Ini menarik. Karena apa? Saya yakin itu karena dorongan yang kuat dari pelatihnya dan juga kaptennya. Mendorong teman-temannya, semua pemain didorong untuk semangat. Dan hasilnya luar biasa. Bisa menjuarai Liga Champions walaupun sebelumnya ketinggalan 3-0. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai dorongan, kali ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya seorang pelayan Tuhan yang bernama Timotius itu juga memerlukan dorongan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa Timotius itu ditaruh di sebuah gereja yang mana tantangannya sangat besar. Tua-tua gereja, sesepuh gereja, itu adalah orang-orang yang keras kepala. Jadi sesepuh gereja di mana Timotius melayani itu orang-orang yang keras kepala. Belum lagi ada guru-guru palsu. Jadi sesungguhnya tekanan pelayanan yang dialami oleh Timotius itu begitu berat, begitu berat. Kalau memikirkan dengan tekanan pelayanan itu ya bisa jadi Timotius akan mundur. Itulah sebabnya penting dorongan dari orang tua rohaninya. Nah, kita lihat di sini Paulus. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-1 demikian bunyinya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Disebut di sini anakku. Jadi memang Timotius ini anak rohaninya dari Paulus. Maka Paulus katakan, sebab itu hai anakku. Menarik sekali, jadilah kuat. Jadilah kuat. Karena Paulus tahu persis apa yang dihadapi dan dialami oleh Timotius itu begitu berat. Dia menghadapi orang-orang yang merepotkan, orang-orang yang usil. Ditambah lagi dengan penantang utamanya itu adalah guru-guru palsu. Itu berat sekali. Maka dikatakan jadilah kuat. Kata jadilah kuat di dalam bahasa Yunani itu endunamo. Itu sama artinya dengan kuatkan dirimu atau bersandar. Itu nasihat dari Rasul Paulus atau dorongan
dari Rasul Paulus. Kalau terus-menerus menghadapi musuh yang begitu kuat dan hebat, maka tidak menutup kemungkinan Timotius akan ambruk. Ya, karena dia berjuang sendiri. Ya, teman-teman yang harusnya mendukungnya, yaitu tua-tua gereja, tidak mendukungnya, malah keras kepala, ya, malah menyulitkan dirinya. Jadi kalau lama-lama seperti itu, Timotius bisa ambruk. Dan Paulus tahu persis itu. Namanya juga anak rohaninya, jadi tahu persis. Maka Paulus katakan, jadilah kuat, kuatkan dirimu di dalam kasih karunia. Dikatakan di situ, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi jadilah kuat ini tidak minta dukungan jasmani. Memang sulit kan mendapatkan dukungan jasmani pada saat itu bagi Timotius. Maka jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Timotius tidak perlu menguatkan diri oleh karena dukungan manusia. Oleh karena dukungan manusia. Karena manusia itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk terus mendukung Timotius. Tetapi Timotius menguatkan diri oleh kasih karunia. Itu artinya bersandar, ya, bersandar, menjadi kuat itu bersandar, kuatkan diri kepada kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa. Ketika Timotius ya melihat kasih karunia, melihat anugerah dan merasakannya, maka dia akan menjadi kuat. Dia akan menjadi kuat untuk menjalani pelayanannya yang penuh tantangan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Paulus supaya Timotius selalu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi, datang kepada Tuhan, itu yang akan menjadikan dia kuat untuk menghadapi tantangan di dalam pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya sering katakan bahwa ketakutan dan kekhawatiran itu merupakan setengah dari kekalahan. Ketika seseorang takut, ketika seseorang khawatir, maka sesungguhnya dia sudah setengah kalah. Kalau Timotius menjadi orang yang takut dan khawatir bagaimana pelayanannya, berhasil atau tidak pelayanannya, bagaimana mengatasi guru-guru palsu. Kalau Timotius lebih dulu takut dan khawatir, maka dia sudah setengah kalah. Oleh sebab itu dikatakan di sini, jadilah kuat. Jadilah kuat. Itu merupakan modal yang utama di dalam berjuang, dalam perjuangan, dalam pelayanan. Itu merupakan modal utama, menjadi kuat. Tidak takut dan tidak khawatir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita melihat pengalaman bangsa Israel, kita ke belakang sedikit. Pengalaman bangsa Israel ketika mereka mau masuk tanah Kanaan. Mereka ada 12 pengintai. Dan kita tahu 10 pengintainya menjadi orang yang takut dan khawatir. Dan itu mempengaruhi bangsa Israel. Jadi kecuali Yosua dan Kaleb yang menjadi kuat. Dan kita tahu bahwa yang menjadi kuat ini yang bisa bertahan atau bahkan maju secara mantap. Tetapi yang 10 ini, yang 10 orang yang takut khawatir dan menjadikan bangsa Israel takut khawatir, maka mereka dihukum oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, termasuk Yosua sendiri ketika akan memasuki tanah Kanaan, yaitu akan menyerang Yeriko dengan menyeberangi Sungai Yordan. Jadilah kuat, begitu. Itu penting, jadilah kuat. Yosua itu pelayan Musa, jadi dia tidak mempunyai pengalaman untuk memimpin, tetapi dia sudah tahu bagaimana memimpin karena dia menjadi pelayan Musa selama Musa menjadi pemimpin bangsa Israel.
Tetapi ketakutan, kekhawatiran itu ada. Maka dikatakan di sana juga kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi ini sepadannya. Jadi kalau Paulus katakan jadilah kuat kepada Timotius, itu artinya bahwa Timotius dalam keadaan yang rentan dengan kejatuhan. Karena di sana, di dalam diri Timotius, itu ada muncul ketakutan dan kekhawatiran untuk menghadapi orang-orang yang begitu keras, untuk menghadapi musuh-musuh pengajaran itu. Jadi jadilah kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi ini bukan berarti sebuah kesombongan. Kalau kita menjadi kuat itu bukan berarti, oh iya saya mampu. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi keteguhan hati untuk melawan halangan-halangan yang ada, untuk mengalahkan halangan-halangan yang ada, untuk melawan musuh-musuh yang ada. Jadilah kuat, bukan sombong, bukan sombong. Paulus juga tidak mengenaki Timotius sombong, tidak. Tetapi jadilah kuat, teguh, siap untuk maju, untuk mengalahkan musuh-musuh pengajaran yang ada itu, yaitu guru-guru palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini. Jadilah kuat. Kalau saya katakan kepada Anda, jadilah kuat. Jadilah kuat. Kenapa? Mungkin juga ketakutan dan kekhawatiran akan menghantui kehidupan Anda. Maka saya katakan jadilah kuat. Karena kalau Anda takut dan khawatir itu sudah setengah kekalahan. Tetapi kalau Anda kuat, teguh, akan melangkah dengan mantap. Karena situasinya itu bisa membuat kita terpuruk, bisa membuat kita ambruk. Oleh sebab itu, jadilah kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi dalam kehidupan sekuler, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan rohani, kita harus menjadi orang yang jadilah kuat, menjadi kuat, teguh untuk melangkah lebih lanjut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak tahu permasalahan ini sampai sejauh mana. Ya, masalah pandemi ini sampai sejauh mana dan bagaimana dampaknya kita tidak tahu ke depannya. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Jadilah kuat untuk melangkah dengan pasti, untuk mengalahkan setiap tantangan masalah yang ada. Maka orang yang menjadi kuat itu, itulah yang akan tampil sebagai pemenang. Sekali lagi saya katakan kepada Anda semuanya, jadilah kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa menjadi kuat menghadapi masalah, persoalan, tantangan yang ada. Sehingga kami tidak jatuh terpuruk. Karena kami tahu ketika kami takut, khawatir, itu sudah setengah kekalahan. Tapi ketika kami menjadi kuat, maka kami akan teguh melangkah dengan pasti. Dan pada akhirnya, di ujung sana Tuhan akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan atas masalah kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.